Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu itu udah rapi banget di kepala, kayak rencana itu ada, tujuan juga ada, dan apalagi target itu sudah jelas banget, tapi ternyata semuanya tiba-tiba belok. Dan kamu cuma bisa bengong sambil mikir, lah kok tiba-tiba gini sih? Aku pernah ada di titik itu juga, dan jujur itu bukan momen yang inspiratif. Itu chaos, berisik, capek, dan penuh dengan pertanyaan yang gak langsung punya jawaban. Kalau kamu pernah merasa hidupmu gak sesuai dengan blueprint yang kamu buat, video ini buat kamu. Karena aku mau bahas bukan soal hidup ideal, melainkan bagaimana cara berdamai dengan hidup yang gak sesuai dengan rencana. Hai, welcome back to my channel, dan buat kalian yang baru pertama kali lihat videoku ini, salam kenal, aku Ilma, and this is from my perspective. Sebuah playlist di mana aku akan ngebahas beberapa hal yang sering banget kita rasakan, tapi jarang banget kita berani untuk ungkapin. Kalau kamu suka konten reflektif yang jujur, dan bikin kamu ngerasa, oh ternyata aku nggak sendirian ya, bisa banget kamu klik tombol subscribe dulu ya sebelum kita mulai. Setiap awal tahun, aku termasuk orang yang suka nge-planning segala sesuatu hal. Bukan karena perfeksionis sih, tapi aku ngerasanya dengan adanya planning, aku jadi lebih berani untuk melangkah ke depannya. Dan di tahun lalu, tahun 2025, aku juga melakukan hal yang sama nih. Di kepalaku waktu itu udah jelas banget arah karirku mau apa, terus aku ingin studi lanjut di mana, ambil apa, terus pokoknya udah jelas banget hidupku nanti akan mengarah ke hal apa. Ya meskipun memang ritmenya tidak secepat dengan teman-temanku pada umumnya sih. Karena aku ngerasa meskipun aku berjalannya lambat, tapi setidaknya aku tahu aku mengarah ke mana. Dan sampai satu hal kecil tersebut muncul. Kelihatannya sih sepele ya, karena kan nggak mungkin selama aku hidup aku tidak pernah menemui kegagalan yang serupa. Tapi entah kenapa satu kabar tersebut membawa satu perubahan dan satu realita yang nggak sesuai dengan rencanaku banget. Awalnya sih aku denial, kayak halah paling juga perasaan sedih ini cuma sementara, halah kan aku udah pernah ngelewatin fase kayak gini sebelumnya. Tapi tubuhku memberikan respon yang berbeda. Saat itu aku benar-benar ngerasa cemas, overthinking, sedih, kecewa sama diri sendiri, gelisah, dan bahkan susah fokus. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata sikapku itu termasuk hal yang wajar sih, karena memang otak manusia itu lebih mencintai yang namanya prediktabilitas. Sebuah penelitian dari Neuroscience dan Biobehavioral Reviews menyatakan bahwa ketidakpastian itu meningkatkan respon stres karena otak kehilangan kontrol. Dan mungkin pada saat itu aku sedang kehilangan kontrol. Sampai akhirnya perubahan besar itu datang, yang tadinya itu cuma kemungkinan lalu berubah menjadi kenyataan. Dan di titik itu aku ngerasa berduka. Bukan karena kehilangan orang yang aku sayang lagi sih, tapi aku kehilangan versi diriku atau versi hidupku yang sudah aku ciptakan di kepalaku. Saat itu perasaanku ya aku marah, aku takut, aku kecewa sama diri sendiri. Terus beberapa kali aku nanya ke diri sendiri, apa aku salah ya ambil keputusan? Apa usahaku kurang maksimal? Atau ya emang takdir hidupku aja yang lagi gak sesuai sama rencanaku? Dan para ahli menyebut ini sebagai grief of imagined future, atau kesedihan atas masa depan yang gak pernah kejadian tapi sudah terlanjur kita bangun di kepala. Dan kalian tahu, ternyata itu semua valid kok perasaannya. Kalian boleh ngerasa sedih, kalian boleh ngerasa berharap, kalian boleh punya ekspektasi berlebih, kalian boleh bermimpi setinggi-tingginya, kalian boleh bersedih ketika hal yang kamu impikan itu ternyata belum kesampaian. Nah, masalahnya hidup itu
gak pernah kasih waktu yang lama untuk kita berkabung. Setelah nangis, setelah diem, setelah berkali-kali nanya ke diri sendiri, pertanyaan berikutnya yang justru muncul itu, terus aku ngapain ya sekarang? Karena kan tadinya aku berpikir hidupku akan A, B, C, D gitu. Ternyata karena ada satu kabar itu, jadi aku mau gak mau harus memutar balik dan aku harus mencari tahu apa lagi nih yang bisa aku kerjakan. Dan di fase ini aku belajar satu hal penting, bahwa aku gak harus punya jawaban yang besar. Aku cuma perlu satu langkah kecil, aku mulai dari hal yang bisa aku kontrol. Contohnya kayak rutinitas harian, belajar hal yang baru, nyobain sesuatu yang baru meskipun masih belum yakin dengan hasilnya. Dan secara ilmiah, hal ini itu disebut sebagai adaptive coping, atau kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap stresor dengan fokus pada tindakan yang realistis dan bermakna. Dan dari situ, hal-hal yang gak aku rencanakan justru malah muncul. Ide baru, arah hidup baru, dan diriku yang lebih fleksibel. Bukan lebih hebat sih, tapi lebih aware aja dengan perubahan yang ada dengan kehidupan ini yang sangat dar-der-dor. Dulu kata sukses menurutku itu cuma ada satu jalan. Ketika kamu punya tujuan besar dan kamu berusaha semaksimal mungkin, maka hasilnya akan positif. Ternyata hidup itu gak sesederhana itu. Sekarang aku sadar, kadang sukses itu ya gimana kamu bisa bertahan, gimana kamu bisa bangkit lagi, atau sekedar gimana kamu gak menyerah hari ini. Seorang psikolog bernama Carol Dweck dalam teori growth mindset-nya pernah bilang, orang yang melihat perubahan sebagai proses belajar, bukan kegagalan, dia cenderung lebih resilient secara mental. Dan aku ngerasain itu banget. Di tour di tahun lalu, itu ternyata ngajarin aku banget bahwa aku ternyata lebih kuat daripada yang aku kira. Aku ternyata orang yang cukup mampu untuk beradaptasi dengan perubahan baru, dan aku gak harus tahu semuanya sekarang. Aku juga jadi lebih hadir di hari ini, bukan lagi sibuk ngejar versi diriku yang bahkan belum tentu kejadian. Kalau kamu lagi ada di fase hidup kok gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya, aku pengen kamu tahu, kamu tuh gak sendirian kok, kamu juga gak lagi gagal. Kamu hanya sedang beradaptasi dengan kehidupan yang serba dar-der-dor ini. Beberapa hal praktis yang mungkin bisa kamu coba, yaitu yang pertama, beri ruang untuk berduka atas rencanamu yang gak kejadian. Lalu yang kedua, pisahkan makna kata aku gagal dengan rencanaku berubah. Lalu yang ketiga, fokus ke langkah kecil bukan ke gambaran yang besar. Lalu yang keempat, izinkan diri kamu untuk tumbuh dengan versi yang lebih baru. Nah, biasanya yang keempat ini nih yang kita suka denial. Karena ketika rencana yang sudah kita buat secara matang, itu biasanya di awal itu kita suka denial atau kita suka nge-repress perasaan itu kayak, gak apa-apa, aku fine-fine aja kok gitu. Nah, dengan hal yang kayak gitu justru kita akan memblokade hal lain yang masuk ke dalam diri kita gitu. Padahal kalau dengan kita menyadari dan menerima kegagalan itu, justru hal-hal yang baru itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Karena ketidakpastian itu bukanlah musuh manusia, melainkan dia itu hanya sebatas tamu undangan yang memang sengaja dihadirkan ke dalam hidup kita untuk biar kita itu bisa lebih mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi gitu. Hidup memang sering banget bikin kita bertanya what if. Tapi setelah melewati belokan dan tikungan tajam yang gak direncanakan, pertanyaan yang lebih penting itu justru what's next. Dan mungkin jawabannya bukan sesuatu yang harus buru-buru kita ketahui sekarang, tapi sesuatu yang pelan-pelan kita bangun dari nol. Kalau kamu juga lagi di fase embracing the unknown, boleh dong tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau jika kamu ngerasa relate dengan video ini, boleh banget klik tombol like dan share ke teman-teman kamu yang juga merasakan hal yang serupa. Jangan lupa
subscribe ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!